sebagai wujud atau simbolisasi perlambang dari gunung secara umumnya. Gunung bagaimana kita lihat di dalam penyor itu berisi isian seperti Palebungkah, Palagantung, dan Palawijo. Antik Lawang Baruang itu berasal dari kata luang yang artinya depan pintu rumah. Ya sebenarnya banyak pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah suatu aktivitas secara religiusnya. Kita bisa lihat bahwa itu adalah konteksnya untuk penolak balo. Kali memang seperti dikatakan di awal tentang kuning itu bukan hanya warna tetapi amerta, suatu kehidupan. Tentang nasi kuning sebenarnya itu menyerahkan simbol amerta seperti yang katakan tadi. Om Swastiastu. Halo, Semeton Jaskar. Kembali di akun YouTube saya, Jaskar Project. Nah, kali ini saya mempunyai bintang tamu yang baru kenalan kemarin mungkin. Dan dikenalkan sama teman saya. Namanya Gung Tro, mahasiswa Hindu ya. Nah, gimana nih gininya keseharian selama Covid nih? Keseharian selama Covid saya hanya tidur, bangun, makan ya. Kuliah tidak sudah lupa beraktivitas kembali. Tapi kuliah sudah ini. Kuliah sudah mulai. Oh iya. Yang penting ada aktivitas saja sih. Iya. Walaupun bangun tidur yang penting bergerak gitu. Iya, betul. Nah gini Gung, saya mempunyai topik nih mengenai galungan. Nah, Gung kan pas juga mahasiswa Hindu dan jurusan Gung juga mengenai agama Hindu juga kan. Nah, ini saya mempunyai beberapa pertanyaan sih dari teman-teman, udah saya rangkum gitu. Nah, pertanyaan yang pertama Gung ya, kita langsung aja nih Gung ya, biar gak bertele-tele. Semoga kita bisa jawab ya. Nah, ini Gung suruh menjelaskan. Coba jelaskan apa sebenarnya pengertian dari Hari Raya Galungan dan Kuningan gitu. Oh ya. Sebelumnya Om Swastiastu. Ya, pertanyaan yang sangat sebenarnya simpel tapi ya. Jawabannya kompleks ya. Ya seperti itu. Ya saya sedikit ingin menguraikan tentang pengertian galungan dan kuningan. Ya sesuai dengan pengetahuan saya sendiri. Iya. Hari Raya Galungan secara umum diketahui oleh masyarakat khususnya umat Hindu di Bali adalah perayaan tentang kemenangan Dharma melawan Adharma. Tetapi ada sudut pandang berbeda tentang daripada itu. Ini menyebutkan bahwa Hari Raya Galungan itu adalah suatu perayaan terkait dengan tradisi masyarakat Bali terutamanya dari dalam kegiatan bercocok tanam atau di sektor agraris. Ya seperti itu. Nah untuk lanjutnya ada beberapa teks yang memang menyatakan tentang Hari Raya Galungan tersebut seperti teks Usana Bali di mana pasti ini secara umum masyarakat sudah mengetahui tentang mitologi dari Prabu Mayadanawa. Berikutnya ada teks Sri Jayakesuno yang mengisahkan tentang bagaimana waktu itu raja-raja pemerintahan di Bali umurnya tidak panjang dan dan dari itu Sri Jayakesuno memiliki inisiatif atau niat untuk melakukan tapasmadi bermaksud untuk mendapatkan wahyu dari Betara Dalam. Karena situasi yang saya katakanlah chaos pada saat itu zamannya. Mengapa sih hal ini terjadi? Nah itu dasar-dasarnya. Dan yang terakhir ada teks dari Sundarigamo yang menjelaskan bahwa Buddha Kliwon Dunggulan ngaran petitis ikang jenano galanga padang ngaturaken pawidi widananio ring sarwadewa. Jadi artinya apa? Dalam Hari Raya Galungan tersebut sesungguhnya pentingnya untuk menjaga
pikiran tetap suci dan tetap tenang, disertakan dengan mengaturkan upacara atau perkara yang kepada dewata semuanya. Nah, terkait dengan berikutnya tentang Hari Raya Kuningan yang 10 hari jatuhnya setelah Hari Raya Galungan. Ya. Nah, ini sebelumnya mohon maaf, dari Hari Raya Galungan dan Kuningan ini adalah salah satu hari yang jatuh pada deretan Pawukon atau sekitar 210 hari. Ya. Nah, terkait dengan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Saniscara Kliwon buku Kuningan, inti dari perayaan tersebut seperti jika kita artikan secara maknawi, kata Kuningan yang di kuning tidak hanya warna tapi ada amerta. Di selain itu ada istilah Kuningan yang berarti kauningin atau mengingat atau diberitahu. Yang arti tujuannya adalah memohon suatu keprajnanan. Ya kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan. Ya, soalnya kalau saya tahu-taunya Galungan Kuningan itu kemenangan Dharma melawan Dharma. Adharma. Itu simpelnya mungkin Ya, simpel. secara umum. Dan dari kecil itu melekat dari Ya. sampai sekarang cuma sebatas itu aja yang saya tahu. Ya, itu. Nah, jadinya baru sekarang saya tahu bahwa ada lagi pengertian luas dari itu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, Kigung, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Nah, kenapa sebelum memasuki perayaan Galungan, umat Hindu di Bali pasti selalu nampah atau menyembelih babi Ya. gitu. Pertanyaannya kembali simpel tapi jawabannya kompleks ya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Tidak hanya babi, tetapi ada ayam dan bebek yang diikut sertakan disembelih. Jika sebenarnya mengapa harus menyembelih babi pada saat hari penampahan Galungan? Sebenarnya itu identik tentang seperti yang saya sebutkan sebelum pertanyaan sebelumnya, di jawaban di pertanyaan sebelumnya bahwa sebuah hari kemenangan, di mana pada saat itu masyarakat Bali umumnya menyembelih hewan, babi dan lain sebagainya, seperti ayam dan bebek. Iya. Itu salah satu konteks tentang pemujaan Durga sebenarnya. Nah, mengapa disembelih? Sebenarnya jika kita maknawikan, menyembelih itu sebagai simbolisasi untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia sebenarnya. Seperti dari sifat Asuri Sampat menuju Dewa Sampat. Maka itu yang menjadi dasar mengapa menyembelih hewan kurban ya, itu kita sebagai hewan kurban. Soalnya saya kira itu cuma jika perayaan biasa lah, wujud syukur jadinya kita nampak gitu. Saya kira seperti itu sih sebenarnya. Jadi samping itu sebenarnya bagaimana kehidupan masyarakat Bali yang segilik segulo selulung sebiandaka paras paruas itu ya kita bisa lihat dari konteks menyembelih ini sebenarnya dalam kehidupan kolektif jadi masyarakat seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin pertanyaan ketiga mengenai kebiasaan sih mereka ini. Nah, kan pada saat penampahan biasanya kan umat Hindu di Bali identik selalu mebat atau membuat lawar. Nah, tetapi sekarang budaya mebat itu kok semakin jarang didengar. Apa yang menyebabkan seperti itu? Gitu. Ya, tentang pertanyaan diamati di lingkungan ya tentang mebat itu sendiri. Sebenarnya secara kolektif di Bebanjaran mungkin di desa adat itu memang sedikit tidak begitu semeriah dulu masyarakat yang mayoritas sebagai petani dan di bidang agraris tersebut. Tapi sekarang karena jika diamati bahwa jarang terdengar ya perihal tentang mebat tersebut, ya ini mungkin jadi karena kepadatan jam kerja masyarakat umat Hindu di Bali ya, yang di satu sisi mementingkan sisi ekonomis untuk kebutuhan sehari-hari, samping itu untuk memenuhi kebutuhan religiusnya. Nah, daripada itu sebenarnya tradisi ini masih berlaku, terutama di daerah-daerah kota itu masih ada yang masih melakukan hal tersebut karena mereka percaya bahwa saat
kalau tiang gunakan bahasa Bali ya, yang sampun metetak talan angin yang buta kan anak tua-tua lingsir orang gitu. Nah itu yang tiang ketahui hal tersebut. Ya soalnya gini, kalau di desa saya, bukan desa sih, banyak saya nih, khususnya banyak saya dan keluarga saya sih mengenai mebat sudah mulai luntur kayaknya ngelawan mebat. Soalnya kebanyakan beli sekarang gitu. Mungkin waktu, mungkin karena itu, mungkin karena waktu pekerjaan jadinya. Jadinya tapi di luar dari itu kayaknya budaya semakin luntur jadinya. Banyak orang-orang muda seperti saya nih di Banjar jadinya nggak begitu mengerti jadinya mengenai lawan, dan itu perlu dikembalikan kayaknya harus dikembalikan mempertahankan tradisi tersebut. Nah ini lagi pertanyaan yang dititipkan nih Beli. Nah apa yang menjadi dasar atau yang menyebabkan galungan selalu dihentik dengan penjor Beli? Oh, ini memang pertanyaan ini wacana umum sekali. Saat galungan pasti sudah ada penjor. Sebenarnya dalam teks-teks keagamaan itu sudah ada. Sebagai contoh satu, dalam teks Sri Jaya Kusuma juga disebutkan saat pada melaksanakan hari raya galungan ya disertakan dengan memenyor, memasang penyor di halaman depan rumah. Nah ini salah satu sebagai wujud atau simbolisasi perlambang dari gunung secara umumnya. Gunung bagaimana kita lihat di dalam penyor itu berisi isian seperti palebungkah, palagantung dan palawijo. Nah itu adalah hasil-hasil dari gunung. Nah di samping itu disimpulkan sebagai naga basuki tentang yang melambangkan tentang kemakmuran dan kemakmuran tentang simbol penyor tersebut. Nah, jadi yang dapat saya maknai menurut pandangan saya sendiri bahwa apapun yang terdapat dalam penyor tersebut adalah hasil kemakmuran dari kemakmuran dari isi alam ini sebenarnya. Ya itulah ditampilkan. Di samping itu kita tidak kembali dari sisi kehidupan masyarakat terdahulu munculnya galungan ini sendiri, bahwa masyarakat pada saat itu tetap melakukan kehidupannya pada tatanan agraris atau bercocok tanam. Nah di samping itu juga Beli, ada nggak hitung-hitungannya kapan kita harus membuat penyor, terus masang penyor dan melepaskan penyor itu Beli? Oh ya, terima kasih. Nah jika kita lihat ya memang secara konteks agama dalam konteks yang terjadi memang sedikit ada hal yang melenceng ya. Sebenarnya pemasangan penyor itu terlaksana pada hari penampahan galungan. Nah, itu mungkin secara umum masyarakat tuh sudah tahu, apalagi dengan media sosial atau media informasi yang lebih cepat untuk menangkap informasi yang ada misal di Google dan lain sumber-sumber yang lainnya. Nah di sini saya juga menegaskan bahwa dalam penampahan atau penampahan galungan tersebut, setelah penampahan mebat dilaksanakan di siang hari sampai sore dilaksanakan upacara pebiokonan. Nah, pebiokonan ini setelah selesainya baru kita melaksanakan penancapan penyor atau memenyor di depan di wang atau di depan rumah masing-masing. Artinya gini, bahwa ini adalah simbol kemenangan sebenarnya, karena sudah melalui tradisi maibat, menampah, nyembelih, membiukawan dan sampai akhirnya memenyor untuk menyimpulkan bahwa kita udah menang. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah sekarang ini Beli, nah kita kan identik dengan galungannya itu kan pulang kampung. Nah sebenarnya galungan itu memang harus pulang kampung atau gimana Beli? Soalnya ini kebanyakan nih titipan pertanyaan anak-anak susah kita sih Beli, anak remaja mungkin dirinya. Jadi dia pengen tahu tapi nggak tahu siapa yang dia tanya gitu Beli. Yang coba usahakan jawab ini karena saya sendiri nggak pernah pulang kampung. Karena saya memang dari Denpasar. Ya, dari Denpasar. Nah, jadi seperti ini. Hari raya juga mengidentikan bagaimana silaturahmi itu penting.
Jadi adanya suatu pembauran dalam sistem kekerabatan, terutama sistem di kekeluargaan tersebut. Intinya saat seseorang jauh dari keluarganya mencari pekerjaan sesuap nasi. Nah, saat hari raya Galungan itu dianggap sebagai suatu momentum yang bagi saya momentum yang dapat mempersatukan keluarga. Ya sebenarnya kalau tradisi pulang kampung itu tidak wajib atau tidak wajib sebenarnya. Dan kembali jika ditekankan bahwa ada seperti di wilayah Denpasar, siap Galungan tuh memang dari keluarga Pradano atau yang wanita istri dari istrinya tersebut pasti dia pulang kampung untuk membawa sodan gitu. Sodo gitu ya. Dan itu salah satu bentuk yang lihat di satu sisi kembali menghormati leluhur dari asalnya dan satu sisi bertemu dengan keluarganya. Ya, seperti itu ya. Oh iya. Nah, sekarang kita lanjut aja beli pertanyaan yang berikutnya nih. Nah, kita kan sering nih kalau Galungan kita sering lihat anak-anak ngelawang. Iya. Nah, sebenarnya yang ngelawang diharuskan atau tidak beli, dan apa dasarnya sebenarnya di Bali ini identik dengan ngelawang beli? Iya. Kalau istilah diharuskan dan tidak harus saya tidak tahu pasti ya. Karena memang kalau kita lihat bagaimana kreativitas anak-anak di Bali itu yang lebih semangat untuk ngelawang barong. Ya, ngelawang barong gitu. Lebih semangat sekali saat mereka anak-anak itu berkumpul. Ya, di satu sisi ada satu nilai-nilai yang sakral di sana. Maksud saya seperti ini. Identik lawang barong itu berasal dari kata luang yang artinya depan pintu rumah. Ya, sebenarnya banyak pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah suatu aktivitas secara religiusnya. Kita bisa lihat bahwa itu adalah konteksnya untuk penolak balo. Gitu ya, seperti itu. Nah, kita tidak bisa lupakan juga bahwa di Bali tersebut anak-anak muda memang kreativitasnya tinggi untuk belajar tentang keseniannya. Bagi Tiang itu perlu didukung sekali, karena tanpa generasi berikutnya siapa yang akan meneruskan tradisi-tradisi yang sudah berkembang di Bali. Dan itu juga mempunyai daya tarik untuk wisata jadi. Betul. Jadi bule-bule itu nyarinya ngelawang gitu. Itu. Budaya dan tradisinya kita lah dicari. Nah, kita lanjut aja beli ya, pertanyaan selanjutnya beli ya. Kenapa setiap hari raya Galungan banyak pemuda yang sering minum alkohol? Apakah itu salah satu wujud atau tradisi dari perayaan karena kemenangan Dharma melawan Adharma? Ini kebiasaan kita sih kayaknya anak muda nih. Ya, kalau yang ini ya sebenarnya memang gampang sulit. Gampang sulit. Ya. Apalagi yang diberi pertanyaan adalah anak muda. Anak muda ya. Jadi gitulah. Tapi sebenarnya jika kita lihat dari konteks agama, sudut pandang agama, bahwa perihal minum alkohol tersebut sampai ya berlebih-lebihan, sebenarnya tidak mengikuti moral agama sebenarnya kan. Tetapi justru kepada sisi kehidupan yang hedonis itu yang amati. Sebenarnya hal itu justru sedikit menyimpang dari apa sih sebenarnya maksud perayaan Hari Raya Galungan ini. Ya. Jika kita kemenangan Dharma, kita perayakan dengan Dharma juga. Itu sebenarnya menurut Tiang pribadi ya. Tapi tidak boleh sebenarnya. Ya gimana ya, kalau Tiang tidak membolehkan ya pasti pasti ada yang masih menyalahkan. Tapi saya tekankan untuk memahami secara jelas maksud dari perayaan Hari Raya Galungan sebenarnya untuk apa? Ya. Apa sebenarnya tujuannya ya beliau. Nah, kita sekarang menarik nih. Kita kan sering lihat Selamat Raya Galungan dan Kuningan. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya nggak apa gimana sebenarnya? Soalnya kan
Kata ini selalu berbarengan nih kan juga. Identik berbarengan. Ya. Ya sebenarnya di Bali sendiri perayaan Hari Galungan banyak sumber yang menyatakan bahwa dimulainya dari Tumpuk Uduh sampai dengan hari Pegatuakan atau di Budo Kliwon Pang. Nah dari sanalah sebenarnya ada suatu rentetan dari Raya Galungan dan Kuningan. Artinya dia menjadi satu kesatuan sebenarnya di sana. Jika kita kembali kepada pengertian yang dari awal, Hari Raya Galungan itu disimbolkan dengan suatu kemenangan Dharma atas Adharma. Nah, sedangkan Kuningan adalah keuningin mengetahui, ingat, atau memohon kepratnyanan serta amerta kepratnyanan tersebut. Sebenarnya untuk menajamkan kesadaran kita. Ya. Untuk tetap ajak bertahan sampai kepada perayaan Hari Galung berikutnya. Artinya kita ditumbuhkan kesadaran kalau kita maknawikan. Nah, berarti kan saling berkaitan ini. Ya, saling berkaitan. Nah, sekarang kan saya lanjut di pertanyaan berikutnya, Belia. Yeah. Nah, apa benar nih area Kuningan ini kan karena kan identik nih area Kuningan dengan warna kuning gitu. Iya. Apakah Kuningan ini memang area Kuningan ini artinya kuning gitu, Beli? Kuning. Ya kembali memang seperti dikatakan di awal tentang kuning itu bukan hanya warna tetapi amerta, suatu kehidupan. Artinya sebenarnya dalam hari raya ini termasuk Galungan sendiri sebagai ucap puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, dengan identik warna kuning tersebut memang sebenarnya ada dalam beberapa upakara dan perengo yang terdapat dalam pelaksanaan pemujaan pada Hari Raya Kuningan. Ya seperti contoh ada nasi kuning yang saya pernah amati. Tapi ya mungkin karena mungkin diseragamkan lah, bikin pakaiannya lebih kuning. Kan seperti itu. Tapi sebenarnya dari cara pandang saya sebenarnya hal itu tidak bermasalah. Tapi identik yang kuning ya memang ada bandan kuning di sana. Menunjukkan suatu sisi kemamuran. Ya kalau saya lanjutkan bahwa kuning identik dengan warna Mahadewa yang berada di arah barat, ya tujuannya untuk suatu kemakmuran sebenarnya. Nah sekarang merepet ke pernyataan yang tadi itu mengenai nasi kuning kan. Nah ini juga ada yang mengasih pertanyaan mengenai nasi kuning juga nih. Nah kenapa setiap hari Kuningan umat Hindu di Bali identik membuat nasi kuning sama calon gitu? Oh, daging calon itu? Ya, calon itu ya. Oh, itu. Ya sebenarnya banyak sih ada selain nasi kuning dan calon. Dan calon tersebut seperti ada caling-calingan, wayang-wayangan, kan ada sebenarnya seperti itu. Tapi pertanyaannya tentang nasi kuning sebenarnya itu menyerahkan simbol amerta seperti yang katakan tadi. Amerta ya, kehidupan, urip kan. Dan daging calon tersebut melambangkan atau menyimbolkan tentang kewibawaan sebenarnya. Artinya bagaimana? Saat kita memohon amerta, keuripan, dan disertai dengan kewibawaan, kita akan mantap untuk menjalankan kehidupan ini. Ya kurang lebih saya dapat maknakan seperti itu ya. Nah ini pertanyaan terakhir Beli. Terakhir. Nah keinginan Beli dan pesan-pesan Beli bagi teman-teman yang merayakan area Galungan Kuningan ini gimana sih pesan-pesan Beli? Ya untuk saudara umat Hindu Sedharma, umat Hindu Sedharma khususnya di Bali ya, untuk generasi muda terutama kita harus tetap lanjutkan dan pertahankan tradisi yang ada di Bali ini. Mengapa demikian? Ini adalah suatu identitas lokal yang kita miliki. Walaupun dalam struktur sosial banyak terjadi reproduksi struktur yang dipengaruhi oleh agen-agen. Tapi sisi pemertahanan yang kuat tentang memahami sisi religius dan materialistis hidup itu harus kita batasi agar tidak sisi materialitas kita bawa ke sisi religius dan sisi religius kita bawa ke sisi materialitas.
Walaupun jujur dalam sisi materialitas pun ada religius itu menurut pandangan saya. Nah, intinya bagi seluruh umat Hindu di Bali khususnya, mari kita pertahankan tradisi kita dan kita lakoni hari raya kemenangan Dharma melawan Dharma ini untuk lebih serius dan lebih memahami apa yang sebenarnya ingin diungkap oleh tradisi atau rerainan hari raya ini. Ya, sekian dari Tiang ucapkan Rahajang Nyangrel Rahino Galungan Lan Kuningan dumugi sareng sami kemagihan kerta Rahajang kerdiga yuso dumugi murah senang pangan dan papan. Ayo sukses semua. Ya, semua juga nih beli yang sudah menyita waktunya beli berapa menit juga. Jadinya mungkin nanti setelah ini tayang, teman-teman anak-anak muda yang menanyakan apa sih fungsi penyor, apa sih kenapa harus ada penyor, kenapa ada barang bangkung, bisa terjawabkan. Langsung karena Kang Yang. Soalnya pertanyaan ini semuanya pertanyaan keresahan anak-anak muda lah. Jadinya kenapa harus ada gini, kenapa harus ini, inilah gimana anak muda ini dia tuh bingung untuk bertanya. Terus saya juga bingung untuk bertanya siapa ditanya. Kalau terlalu ibaratkan para orang tua takutnya gimana gitu ngomongnya. Gitu. Kalau sesama anak muda kan lebih gampang, lebih santai ngomongnya. Ya beli, terima kasih waktunya yang telah saya sita beberapa menit. Dan akhir kata yang tutup dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om.